Pada hari ini saya ingin menyampaikan, karena besok adalah suatu hari yang ditunggu-tunggu oleh suatu negara kita, yaitu 17 Agustus kemerdekaan Indonesia yang ke-78. Apa sih hubungan antara Islam dengan kemerdekaan? Yang pertama, bahwasanya Islamlah yang membina, sugesti, memberikan sugesti, dorongan, semangat, rangsangan kepada orang-orang tua kita dahulu untuk bangkit melawan penjajah. Islamlah agama yang mengajarkan bahwa cinta tanah air itu adalah sebagian dari iman. Apa kata hadis? Hubbul watan minal iman. Cinta tanah air adalah sebagian daripada iman. Yang mana tanah air kita ini bukanlah Aljazair, bukan juga Afghanistan, atau bukan juga Yaman, tetapi negeri kita ini yang kita cintai adalah Indonesia. Maka mencintai Indonesia bagian daripada iman. Yang datang kebetulan ketika Indonesia dijajah, yang datang adalah orang-orang kafir. Yang datang menjajah adalah orang-orang kafir. Nah, inilah cikal bakal daripada apa? Bertemulah cinta tanah air dengan semangat jihad yang diajarkan oleh agama. Maka ketika itu bangkitlah para ulama dengan para jamaahnya, kiai dengan para santrinya, bahu membahu bersama tentara berjuang melawan penjajah Belanda. Oleh karena itu, jika kita memperhatikan foto dari pahlawan negara kita, Imam Bonjol, beliau memakai sorban. Lantas kalau beliau memakai sorban, maka beliau pasti bukan seorang pendeta. Kalau kita lihat lagi, ada Raden Diponegoro, beliau bukan cuma pakai sorban, tapi pakai gamis. Terjangkit mas. Oh iya ini. Soda susu kata mantap kan. Nih. Udah biasa. Bener kan dia pakai kopi. Itu. Serang. Ya ngalahin kamera.
Pada waktu itu Pangeran Diponegoro berhasil dengan licik ditangkap nih sama para Belanda. Maka pengikut-pengikutnya nih beliau sekaligus di situ ada juga yang namanya Kiai siapa tuh ya? Kiai Majal mundur ke pedalaman untuk apa? Beliau ini membangun kantong-kantong untuk apa? Persiapan atau apa ya namanya? Apa tuh? Menyiapkan pasukan gitu. Berupa apa? Pondok pesantren. Nah, di samping pondok pesantren itu tempatnya menimba ilmu, di situ pesantren juga sebagai tempat perjuangan untuk melawan penjajah. Maka yang berjuang memerdekakan Indonesia selain tentara ulama dan para jamaah serta kiai dengan santrinya, yaitu adalah berkat persatuan atas rakyat Indonesia. Di sini juga dulu Bung Tomo, tokoh 10 November yang dikenal sebagai Hari Pahlawan. Nah, ini dalam pidatonya, dalam salah satu pidatonya, nih, beliau mengutip perkataan. Kopi dulu Bang Haji. Donat masih ada donat. Wah. Nah, Ada. apa kata Bung Tomo? Kok nanya saya? Belum lahir, Pak. Taruh nih. Andai kata tiada kalimat takbir, kata Bung Tomo nih, Wow, Akbar. apa yang saya kerahkan pada putra-putra terbaik bangsa untuk bangkit berjuang mengerahkan penjajah, gitu kata dia. Karena begitu ditakbirkan atau dilantunkan Allahu Akbar, sempak jiwa jihad menggelora. Pada saat itu mungkin ketika takbir yang dikumandangkan, Belanda jadi kecil dan kematian menjadi tiketnya surga. Gitu. Karena pada zaman itu nggak ada lagi, cuma ada 2 pilihan, merdeka atau mati. Gitu. Ada donat. Tahu deh dulu, iya. Siapin gua Oh iya. Oleh karena itu kita bersyukur nih bahwasanya ketika kita lahir itu diam. Udah ada di upload. Ketika kita lahir itu kita tinggal menikmati hasil kemerdekaan yang telah dialami oleh orang-orang tua kita terdahulu, yang mana beliau meneteskan darah beliau berjihad untuk kemerdekaan, yang mana mereka ini nggak pengen anak cucu keturunannya itu merasakan dijajah. Oleh karena itu janganlah kalian kotori Republik Indonesia ini dengan sesuatu keharaman, contohnya slot, togel, judi. Banyak tuh yang membuat hancurnya nilai-nilai keagamaan yang mana dulu orang-orang dulu kita berjuang hingga meneteskan darah terakhir mereka.
Yang mana orang-orang dulu ini dengan ikhlas berjuang demi kemerdekaan tanpa mengharapkan kalau misalkan saya bantuin ini Indonesia merdeka, saya duduk di jabatan apa ya, saya jadi bupati mana ya. Tapi orang-orang dulu itu nggak pernah memikirkan demikian itu. Yang penting merdeka, anak cucu keturunan kami bisa hidup bebas dari penjajah. Oleh karena itu ikhlas membela tanah air sebagian dari nilai keimanan. Gitu. Dulu iman untuk merembut kemerdekaan, sekarang iman untuk mengisi kemerdekaan. Oleh karena itu mungkin inti dari ceramah ini adalah untuk berterima kasih kepada para pahlawan-pahlawan kita. Marilah kita isi kemerdekaan ini dengan keimanan, dengan kerukunan, dengan persatuan, dengan kesatuan untuk menjadi Indonesia melaju. Ada donat. Untuk lebih maju. Donat.